Apakah majzub itu tanda tasrif? Ya, kalau orang cacat sudah pasti tasrif. Cacat majzub itu sudah pasti tasrif. Karena majzub itu sudah ditarik oleh Allah. Kata jadbut itu artinya ditarik. Ditarik itu maksudnya batinnya keserat habis kepada kebesaran limpahan keagungan Allah. Itu seperti orang nggak pernah lihat perempuan cantik, tiba-tiba perempuan cantik nggak pakai baju, terus mumet daerah, terus mumet, udah nggak lihat apa-apa lagi, itu gambaran ngawur, cuma nggak ada lagi gambarannya. Jadi kalau orang ketemu Allah yang maha indah, dibuka jamalullah, atau yang dibuka jalalullah, keperkasaan Allah, itu pasti jalan. Kalau misalnya sekarang dibuka batin Bapak atau batin kita terhadap dimakrifatkan oleh Allah, apa yang terjadi? Dua, kalau nggak gila mati. Kalau nggak gila mati. Maka jangan gampang-gampang minta marifat kalau Bapak nggak siap. Ayo. Bapak tiba-tiba dikuasai uang 50 triliun. Sudah gila. Bisa gila. Buat apa nih? Di tetangga saya itu kemarin. Dia kan pedalaman Pak ya, pedalaman. Gara-gara proyektornya pemerintah itu. Tanah yang semula nilainya sangat tidak punya nilai. Itu tiba-tiba jadi dihargai mahal. Itu banyak yang mati Pak. Mati ke semua. Yang gila juga ada kemana-mana berlomba. Ya Allah, nggak sanggup. Maka jangan kaget kalau baca kita. Sering Imam Junaid Al-Baghdadi itu waktu mau buka majelis pertama, nggak mau. Gurunya pamannya sendiri, namanya Siti Sapati. Ya, Siti Sapati itu mengatakan kepada Junaid, kamu sudah waktunya buka majelis. Nggak berani. Terus Imam Junaid itu didatangi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang dulu buka majelis. Begitu Rasulullah dulu buka majelis, dia bangun mau ke pamannya. Begitu buka itu, pamannya sudah di depan. Kata pamannya, sekarang kemarin aku nunggu, kamu tidak turun. Sekarang Rasulullah sudah nunggu. Jalankan. Belum ngomong. Pamannya sudah ngomong. Ini sakot ini dulu kita. Jadi kalau orang ahli sunnah wal jamaah, apalagi kalau ini ada kata itu pasti pakai hasil sakot Imam Junaid pasti. Maka banyak nama Junaid, tapi nggak tahu Imam Junaid kayak apa. Imam Junaid itu wali besar. Imam Junaid terus buka majelis, kata Imam Junaid, ya udah ngaji, muridnya nggak boleh lebih dari 40 orang, pilih santri yang sudah pas, yang sudah bagus, 40 ngaji, begitu ngaji dijelaskan 8 mati langsung ditentang, nggak kuat, ketika dibuka, dan Imam Junaid lagi setengah jalan, terus ngomongannya kan tembus batinnya belum siap, cepol, gitu ya. Kata Imam Ghazali, batin kita itu ibaratnya ada yang seperti plastik, ada yang seperti tembika, ada yang seperti besi baja. Kalau yang seperti plastik begini, hidayah itu diibaratkan air panas saja. Yang panasnya suhunya 100 derajat. Diisi. Lihat-lihat tak karuan itu sudah. Lihat-lihat tak karuan. Betul ya. Nah, yang kuat kalau pendidikan wali isi air panas gemblotang. Airnya sudah mendidih, kuat. Tahan. Tapi kalau ditingkatkan
Yang dimasukkan bukan air panas, kata Imam Ghazali. Cairan timah panas, jebol. Jebol. Tapi kalau baja, itu jangankan air timah panas, tahan dia. Nah itu pengalamannya Nabi Rasul itu baja. Meskipun diberi pengalaman batin kayak apapun, stabil. Kalau dia Rasulullah. Wah, kalau bahasanya orang Surabaya, wah sangat, wah keren Tuhan ini Rasulullah. Wah kalau hebat, kayak apa? Kualitas Nabi Rasulullah itu kayak apa? Bayangkan Pak, diajak ketemu Allah, nembus langit tujuh, nembus ars. Terus santai, yo enggak, yo gak jalan, yo instrumen, tenang Rasulullah. Tetap dalam kesadaran manusia yang stabil, tak gampang. Bapak dari hidup biasa, tiba-tiba tanah bapak mengandung permata kaya raya. Ingin tahu kan? Kalau tidak perilakunya berubah, sudah lama mau bapak makan di sini. Ayo, sudah lama mau bapak tinggal di sini. Ayo, sudah lama mau bapak naik apa? Tidak lama juga. Bisa apa itu? Tidak boleh. Aku kekuatan miskin. Masya Allah. Begini. Gitu. Ayo sampai lihat orang ketika masih jadi karyawan. Bagaimana kelakuannya? Coba kalau sudah jadi direktur. Kuno begini. Direktur cuma apa? Dicoba bukan siapa-siapa. Itu bukan siapa-siapa. Cuma itu lemah beli dikasih air meletak-meletak badannya. Udah meletak-meletak. Oh, Nabi Musa itu Nabi hebat, Pak. Hebat. Lawannya itu kurang apa? Kalau mau lihat hebatnya Nabi, lihat paling partnernya. Kalau Bapak mau lihat betapa hebatnya tinju, lihat paling partnernya. Itu ya. Musuhnya Dulfiroma yang tampil tidak pakai Sayyidina Ali. Tinju dia. Kalah Firoma, baru hebat. Ali hebat. Kan begitu kita dulu lihat petinju Ali. Mike Tyson, Robo, hebat Tyson. Hebat kan karena musuhnya hebat. Coba musuhnya anak kelas 5 SD. Badannya hebat. Bapak dia enggak hebat. Nabi Musa dikasih musuh Fir'aun. Jadi Bapak tidak usah protes ke Allah. Jadi Bapak harus Fir'aun. Supaya Musa kelihatan hebatnya. Kalau tidak kelihatan hebat, Musa ya tidak hebat. Tidak bisa kelihatan hebatnya. Jadi kalau Bapak punya tetangga sehat, sambil saja ingin orang kecil supaya Bapak jadi Musa. Jadi Musa. Sabar. Nabi Musa yang kayak gini hebatnya. Minta ketemu Allah. Di dunia. Belum naik ke langit. Di dunia. Allah katakan tidak bisa. Kenapa? Bahanmu tidak memungkinkan untuk bisa sampai ke aku. Sudah dari bahannya sudah bisa. Tapi namanya Nabi Musa begini. Oleh Allah diberitahu, ya wes, saya kirim tur. Cahayaku belum Allah. Cahayanya Allah. Kamu lihat bukit Tursina. Pak, ini sayangnya Allah. Kok tidak langsung ditembus Musa? Mati ditembus Musa langsung Allah. Kamu lihat bukit. Begitu malam tajalli, begitu Allah tajalli. Nur Allah bertajalli, cahaya Allah bertajalli, nampak ke bukit, hancur bukit. Bayangkan kalau itu ke manusia, sudah hancur manusia. Allah tidak langsung ke Musa karena rahmat. Karena rahimnya Allah, karena sayang Allah itu. Allah tidak mau Nabi Musa tinggal minta langsung itu bukan karena Allah tidak bisa. Musanya yang belum, tidak mungkin. Bisa tidak Allah memasukkan
gajah ke dalam botol itu. Kalau nggak bisa, berarti bukan tuh, nggak berkuasa. Yang goblok pertanyaanmu itu sudah. Ya Allah, kalau gajah begitu, ya Allah, kalau udah tahu gitu loh. Ya, pertanyaan nggak benar, nggak bisa dijawab, gitu loh ya. Nggak jawab. Jadi ini tidak mungkin begitu tersungkur, pingsan, bukit hancur. Padaku saya itu hebat, kuat. Sampai bayangin, Nabi-nya Bapak Rasulullah dibawa dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina naik langit 1, langit 2, langit 3, langit sampai langit 7, sampai Sidratul, sampai Arsy, sampai Sidratul Muntaha. Sampai malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, kita sampai di batas yang tidak ada satu pun makhluk boleh masuk. Kita sampai di luar, di batas yang malaikat manapun tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa melintasi ini. Kalau sampai dia masuk ke sini, tambahkan semua sayap-sayapnya. Hanya kamu yang diizinkan Allah. Kata Syekh Tawalli dalam penjelasannya beliau mengatakan begini. Syekh Tawalli mufassir paling modern. Beliau sudah pulang, rahmatullah. Syekh Tawalli itu wali. Beliau waktu kata Syekh Tawalli, ketika Rasulullah pindah dibawa dari Mekah ke Madinah, memang masih terlihat unsur manusiawinya karena dia masih bisa melihat ini itu. Tapi ketika Rasulullah dinaikkan ke langit, itu sudah kelas Rasulullah sudah malaikat. Itu kekuatan Rasul sudah kekuatan malaikat. Karena tak mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan malaikat kecuali dia sekualitas malaikat masuk. Tapi ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, kualitas Rasulullah keluar aslinya di atas malaikat. Kita baru melihat itu bahwa Rasulullah itu memang ahsan takwim. Insan kamil, sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah. Kenapa? Hanya Rasul yang sanggup melakukan itu, dan lain tidak ada yang sanggup. Tapi begitu Rasulullah ketemu Allah dengan tata keramanya yang tinggi, pulang, ya sehat, ya normal, ya tidak. Jazat itu terjadi karena terlalu besarnya karunia Allah, tidak sepadan dengan kemampuan nalar rasional, kesiapan hati, sehingga goncangnya ini yang menimbulkan dia seperti tidak di alam ini. Jadi orang begini ini jadi rugi alkoholan, karena dia tidak mampu menguasai, dia tidak bisa dihukum secara syariat. Sehingga kalau ada orang jalan-jalan harus biarin. Orang jalan itu secara hukum sama dengan orang gila, sama dengan orang tidur. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Nanti kalau dia sudah sadar, nah di dalam perjalanan thariqah, perjalanan menuju ke Allah itu ada dua. Ada yang al-majdur salik, ada yang asalikul majdur. Ada yang perjalanan dari jadab, sadar, kemudian mengikuti syariat dengan sebaik-baiknya, mengikuti aturan thariqah bikin mirip dengan istiqomah. Tapi ada orang yang awalnya ya biasa-biasa, wiridan, istiqomah, tapi nggak bisa apa-apa. Ya sepengetahuannya biasa, cuma istiqomah. Lama-lama dibuka, jangan. Nah itu namanya saling jadah. Qadiriyah, Syadiliyah, itu jalurnya saling jadah. Kalau Naqsabandiyah itu jalurnya jadah saling. Jadah saling. Maka orang Qadiriyah begitu orang Naqsabandiyah begitu beat langsung disuruh masuk kamar. Begitu Bapak mau masuk thariqah Naqsabandiyah, setelah
Setelah dibayar, pasti oleh muridnya langsung monggo silakan keluaran masuk kamar 3 hari, apa 10 hari, apa 30 hari. Untuk apa? Dijadapkan, diberi pengalaman rohani, dibuka rohaninya oleh guru yang sudah makrifat. Nah begitu dapat tiba-tiba dengar suaranya orang jelek di kuburan, dengar nangisnya orang di kuburan. Coba kalau sudah begini, taubat kan? Oh, nah kiainya nggak perlu ceramah lagi, kan udah jadi kuburan, udah wiritan. Itu tujuannya itu dijadapkan supaya tidak repot diceramain, tidak usah ngaji lama-lama, wiritannya jalan, ibadahnya khusyuk, semuanya sudah itu makanya. Itu jadab saleh. Tapi kadang kebablasan. Nah, kadang kebablasan. Pak, dia bukan orang repot. Dia bukan orang repot. Pak, tiba-tiba jadab, dia tidak wiritan. Tiba-tiba jadab. Kalau begitu biasanya mungkin abahnya, mungkin mbahnya ada yang orang spesialnya Allah, ada yang walinya Allah. Dari mbahnya itu nangis, ada bapak yang tidak doakan anak. Bapak gendeng, kalau bapak gendeng tidak mungkin. Kira-kira ada wali yang tidak mengkhususkan doanya untuk anak cucunya? Wadah, pasti didoakan. Nah itu menangnya jadi kecuali dia sudah punya bekal dari doa mbahnya, kekhususan mbahnya. Nah itu yang biasanya tiba-tiba diberikan oleh Allah kepada cucunya sebenarnya belum melakukan apa-apa, sudah langsung dapat. Ini biasa disebut karomah gantung. Karomah gantung. Ya karomah yang dimiliki cucu, padahal cucu belum apa-apa. Ya dari berkah, dari mbahnya, dari abahnya. Itu. Karomah gantung itu seperti warisan. Seperti warisan. Kalau tidak pandai merawat, ya hilang, sudah habis. Ya habis. Sama karomah gantung, kalau dia tidak hebat ibadah sendiri, ujung-ujungnya ya habis. Ya sama Pak, seperti bapak kaya, anak cucu bapak kan kalau pandai ngerawat, tiba-tiba dapat kekayaan. Ya hebat, ya hebat. Tapi kan bapak lihat orang yang langsung kaya dari warisan, apa istimewanya? Tapi kalau bapak anaknya orang miskin, nggak punya apa-apa, kayak kerja jujur balik sampai bapak kaya, kan keren, betul ya, kan keren. Wali begitu juga Pak, ada wali yang dapat dari atasnya sudah ini, tapi ada wali yang perlu merintis sendiri, jujur balik dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan wiridnya, ya itu nanti ujungnya jaga. Nah biasanya orang itu jaga karena kalau di toriko kok jaga itu biasanya ini pengalaman para mursyid kalau cerita itu biasanya istiqomahnya kurang, istiqomah wiridnya, istiqomah malamnya itu kurang. Orang yang baik itu jaga tidak kelihatan, betul ya. Maka dipakai 2 pilihan sabani itu supaya balance, ya. Jadi nanti jadatnya tidak kelihatan, Dia sebenarnya dia harusnya jadat tapi tidak jadat. Nah dalam pelajaran kita ibadah semua itu penting. Ibadah kita itu penting, mulai kita itu penting. Itulah yang akan menjamin sewaktu-waktu Allah ngangkat rohani kita lebih tinggi, tapi tetap stabil, tidak akan ada goncangan yang macam-macam itu. Itu saya kira stabil kata Imam Ghazali
minta ke Allah supaya dikaruniai hati yang kuat, ya, batin yang kokoh, batin yang baja, gitu ya, supaya tetap kuat, tetap kokoh. Begitu ya. Oke. Al-Fatihah.